Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس يومكم هذا الذي أديتم صلاته هو أعظم الأيام عند الله وأفضلها. Hari-hari ini, hari tanggal 10 Zulhijjah ini, di hari raya Idul Adha ini adalah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hari yang paling utama. Sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gemuruh takbir menggema di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin mengagungkan Allah, sang pencipta alam semesta. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan bagi seluruh manusia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Itulah syiar para nabi dan rasul, da'watul anbiya'i wal mursalin, ad-da'watu ila tauhid rabbil alamin. Dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah untuk mengajak umat Islam untuk mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laila nahar yad'una an-nasa ila tauhidillah Subhanahu wa taala. Siang dan malam mereka mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yafuzu fid dunya wa yadkhulu jannatal akhirah wa yanjuna minan nar. Agar manusia mereka bahagia di dunia ini dengan tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti juga di akhirat mereka masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Imamuna wa qudwatuna, imam kita dan suri tauladan kita, Nabi Ibrahim, imamul muwahhidin, imamnya, pemimpinnya orang-orang ahli tauhid, adalah contoh terbaik bagi kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala amara nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a millata Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Fil Qur'anil Karim bayyana Allah taala qasasan katsirah an Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kisah-kisah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana kegigihan beliau mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari orang terdekatnya, ayah yang dia cintai, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak ayahnya Azar, yang saat itu sebagai tukang buat patung untuk disembah oleh manusia, sebagai pembuat patung untuk disembah oleh manusia. Namun Nabi Ibrahim tetap mengajaknya dengan sopan santun. Disebutkan dalam surat Maryam, Allah berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an."
Wahai ayah yang aku cintai, kenapa engkau menyembah kepada patung-patung yang Anda buat sendiri? Patung ini tidak bisa mendengar apa yang kita minta, tidak bisa melihat apa yang kita lakukan, tidak bisa pula menyukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang engkau belum memilikinya, maka ikutilah saya, ikutilah wahyu yang Allah berikan kepada saya. Niscaya aku akan tunjuki engkau ke jalan yang benar. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan ini dengan menurutkan bisikan setan untuk menyembah berhala-berhala ini. Jangan menyembah setan-setan itu. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, kalau engkau tetap menyembah kepada patung-patung ini sampai engkau meninggal, saya khawatir, saya takut engkau akan masuk ke dalam neraka dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau termasuk teman-temannya setan, menjadi teman setan di neraka kekal selamanya. Ternyata orang tuanya, ayahnya sendiri menolak dakwahnya Nabi Ibrahim. Bahkan dia mengancam Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhan saya ini? Kalian membenci Tuhan-Tuhan saya? La illam tantahi la arjumannak wahjurni waliya wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau enggak berhenti mendakwai saya, kalau engkau enggak diam untuk saya memerintahkan saya biar meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan lempari kamu dengan batu, saya akan rajam kamu sampai meninggal. Allahu Akbar. Sikap kasar dari seorang ayah yang sudah dinasihati dengan baik. Namun Nabi Ibrahim adalah hamba yang santun, yang sopan kepada orang tuanya. Tetap beliau mengajak dengan cara yang baik. Beliau mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Keselamatan, semoga keselamatan atasmu hai ayahku. Saya akan memintakan ampun kepada Allah untukmu nanti kalau engkau mau bertobat. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkan ayahnya karena diusir oleh ayahnya, dan beliau tetap tidak berhenti untuk mengajak kepada tauhid, mendidik umat kepada tauhid. Beliau mengajak kepada kaumnya para penjamah berhala. Beliau mengatakan, Allah berfirman, wa idh qala wa Ibrahim idh qala liqaumih. Dan ingatlah Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, u'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sembah Allah saja, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi utsana. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan lain yang kalian sembah dari selain Allah itu hanyalah patung-patung saja. Wa takhluquna ifka, dan kalian hanya membuat kebohongan tentang keramat-keramat tempat-tempat tersebut ataupun Tuhan-Tuhan tersebut. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan lain yang kalian sembah dari selain Allah itu tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Tapi hendaknya kalian meminta rizki dari Allah saja, karena Allah la ar-razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan rizki dan kekuatan kepada kita semuanya. Maka inilah dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau pernah mengajak mereka untuk berfikir. Suatu ketika beliau datang ke tempat-tempat peribadatan mereka, lalu beliau hancurkan semuanya, semua patung-patung. Faja'alahum judzadzan. Allah beliau hancurkan, Nabi Ibrahim hancurkan mereka, illa kabiran lahum. Sisakan satu yang paling besar di antara mereka, agar mereka berfikir ulang. Maka mereka ketika pulang ke tempat peribadatan, mereka kaget melihat siapa yang melakukan ini. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, patung-patung yang kami sembah ini? Maka mereka mengatakan, oh ya, dahulu ada orang anak muda namanya Ibrahim, biasanya menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kami dengan tidak benar. Maka didatangkanlah Nabi Ibrahim, diperlihatkan kepada seluruh manusia, dikumpulkan untuk diajak debat oleh orang-orang tersebut. Maka mereka mengatakan, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, yang melakukan ini, lihat, Tuhan yang paling besar ini, dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini beliau ucapkan untuk mengajak mereka berpikir bahwa Tuhan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, menolong diri mereka sendiri tidak bisa, menolong teman-temannya, Tuhan-Tuhan lain yang di sekitarnya juga nggak bisa. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang melakukan Tuhan yang besar ini.
Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya dia. Tanya Tuhan itu yang paling besar. Bisa nggak jawab? Maka mereka pun menyadari bahwa nggak bisa. Karena ini patung-patung doang. Mereka pun menundukkan kepalanya dengan mengatakan laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, kau tahu ini nggak bisa bicara. Ya, kalau memang nggak bisa bicara, afata'buduna min dunillah? Kenapa kalian menyembah itu dari selain Allah? Kenapa kalian lebih menyembah kepada patung-patung tersebut? Nggak bisa bicara, nggak bisa nolong, apalagi nolong kalian, apalagi mengabulkan permintaan kalian. Lihat, Nabi Ibrahim sangat cerdas sekali, mengajak mereka untuk berpikir. Namun apa respon mereka? Tetap mereka menolak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajak orang-orang yang menyembah kepada matahari, bulan dan bintang. Diajak diskusi mereka, diajak berdebat. Malam hari melihat bintang. Falamma ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ini Tuhanku nih. Kalau benar ini Tuhan, yuk kita saksikan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ternyata bintang tersebut tenggelam, hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak suka Tuhan yang bisa hilang kayak gini. Kemudian muncullah bulan saat itu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Muncullah bulan saat itu, lalu beliau mengatakan, ini Tuhanku coba. Kalau kalian memang menyembah ini bulan ini Tuhanku berarti. Ternyata dia pun tenggelam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau saya tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan termasuk orang yang sesat yang menyembah kepada bulan yang seperti ini. Lalu di siang hari terlihatlah matahari terbit dengan sangat terang sinarnya, menyinari bumi ini. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang yang menyembah matahari ini, lihat, ini apakah Tuhanku atau tidak? Falamma afarat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka terkala sore hari matahari tersebut tenggelam, maka beliau mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan ini. Yani Nabi Ibrahim mengajak umatnya bahwa matahari, bulan, bintang gak pantas jadi Tuhan, gak berhak untuk kalian jadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Janganlah kalian menyembah, bersujud kepada matahari, jangan pula menyembah kepada bulan, tapi hendaknya kalian menyembah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dakwah tauhid senantiasa diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan di saat beliau bertemu dengan raja saat itu, di mana raja ini mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan bahwa saya bisa menciptakan dan bisa menghidupkan. Nabi Ibrahim saat itu mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dia dengan sombongnya raja tersebut mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dengan cara apa? Dia datangkan dua narapidana yang sudah divonis mati. Yang satu dia bebaskan, lalu yang satu dia bunuh. Maka dengan itu dia mengatakan, saya bebaskan dia, berarti saya hidupkan dia. Saya matikan orangnya ini, saya berarti bisa matikan. Ini sebenarnya karena memang sudah difonis untuk meninggal, difonis untuk mati. Ini hujjah yang lemah. Maka Nabi Ibrahim membantah lagi, wahai raja, memang kalau memang demikian, lihat sekarang yang kedua, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Coba sekarang Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang Anda adalah Tuhan, maka silahkan terbitkan dari barat. Bisa atau tidak? Maka dia pun tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir tersebut. Allahu Akbar. Inilah dakwah tauhid dengan jelas disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan argumentasi yang mudah dan tidak bisa diterbantahkan. Namun sangat disayangkan umatnya justru tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan mereka berupaya untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka kumpulkan kayu bakar, dinyalakan, lalu Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana. Namun lihat tauhid Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, Allah yang akan menolongku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan api tersebut, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun selamat dari api tersebut sehingga beliau tidak terbakar. Nah, setelah melihat ternyata kaumnya tidak menerima dakwah beliau,
tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka beliau pun berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, saya akan pergi dari sini, saya akan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepadaku anak keturunan yang saleh, yang mau beribadah kepadamu, mentauhidkanmu ya Allah. Umatku telah meninggalkanku, tidak mau menerima dakwahku, maka berikanlah aku anak keturunan yang saleh. Maka Allah pun berikan kepada beliau Nabi Ismail dari istri yang bernama Hajar, dan Allah berikan juga karena keturunan laki-laki juga yang bernama Nabi Ishaq dari istrinya yang bernama Sarah. Maka beliau pun mendidik anak tersebut sehingga tumbuh dalam ketakwaan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Termasuk di antaranya adalah proses penyembelihan hewan korban yang kita lakukan hari ini adalah merupakan bentuk ketaatan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan dakwah Nabi Ibrahim yang beliau selalu didik anaknya di atas tauhid. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Mari kita didik istri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai menyembah kepada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mewasiatkan anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub mewasiatkan anak-anaknya. Lihat, wasiat orang tua kepada anaknya yang paling penting adalah masalah agama. Apa yang beliau wasiatkan? Innallaha astafa lakumud din, wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan agama Islam ini untuk kalian, maka pegang terus, jangan sampai kalian meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, pegang agama ini, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini dakwah, ini harus kita jalankan. Anak-anak kita nasihati. Lihat, kita mendapati sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, dan ternyata itu terus menerus sampai ke Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mewasiatkan, bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, sebentar lagi saya meninggal dunia. Pertanyaan saya hanya satu, apa yang kalian sembah nanti setelah saya meninggal nanti? Lihat, beliau memastikan apa yang nanti disembah oleh anak-anaknya, karena ini kunci kebenaran, ini kunci kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat, dan juga anak-anaknya nanti. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Maka anak-anaknya pun sepakat mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga Tuhannya yang merupakan Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami wahai ayahku akan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah pendidikan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga hal itu menjadikan pelajaran penting bagi kita dalam mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini marilah kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha dengan memperbanyak takbir dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan kita setelah melaksanakan salat ini akan melanjutkan dengan ibadah yang sangat agung, yaitu menyembelih hewan korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat besar, telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaknya engkau salat karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya, menerima sembelihan kita semuanya,
dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.